Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Khairul kiram azani Allah wa iyyakum. Bagaimana kabar antum semua? Semoga selalu dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, ana benar-benar terperanjat tatkala kemarin membaca di berita online, dan itu didapati di lebih satu berita online, salah satunya di Jawa News 10 Januari 2022. Di situ memuat satu berita yang isinya bahwa Habib Hussein Shihab menganggap bahwa Ustadz Firanda hafizahullah berpotensi untuk dianggap sebagai penista agama dengan sebab Ustadz Firanda berkeyakinan bahwa kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah dan Aminah, mati dalam keadaan kafir. Menurut Habib Hussein Shihab, keyakinan bahwa kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mati kafir dianggap sebagai bagian dari penistaan agama. Mendengar dan membaca ini, maka tercampur dalam jiwa anak rasa sedih, rasa lucu dalam tanda petik. Mengapa? Ini jelas menunjukkan betapa orang ini benar-benar seakan-akan buta huruf dalam urusan agama ini. Apakah benar sekelas dia tidak pernah tahu masalah ini dan menganggap keyakinan bahwa kedua orang tua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mati kafir sebagai bentuk penistaan? Allahul musta'an. Banyak terkadang kita tidak tahu dalam beberapa masalah, tapi tidak tahu dalam urusan yang telah masyhur di kalangan ulama ini. Maka sungguh ini adalah akrobat yang aneh. Akrobat macam apa yang dia mau maksudkan? Apakah ada motif-motif politik? Itu bukan urusan anak. Tapi yang mau anak angkat dalam fokus masalah ini, bantahan atas betapa lemahnya daya talar dari Habib Hussein Shihab khususnya, sehingga pada masalah ini saja seakan dia tidak pernah tahu masalah ini. Allahul musta'an. Aneh. Hampir anak tertawa di satu sisi, tapi di satu sisi marah, dikarenakan bagaimana terkadang kejahilan terhadap syariat melahirkan keajaiban. Untuk menjelaskan persoalan ini lebih jelas, maka ingin ana sampaikan, apakah keyakinan bahwa kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mati kafir sesuatu perkara yang tidak didukung oleh dalil, ataukah ini memang perkara yang benar dan bahkan telah disepakati ulama? Apakah ini hanya pendapat Ustadz Firanda hafizahullah atau pendapat dalam tanda petik Wahabi? Ini yang ingin ana sampaikan untuk membuka sebetapa terkadang kejahilan melahirkan keajaiban. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebelum ana membahas masalah ini,
Ana perlu pertegas, jangan bawa urusan perasaan pribadi. Demi Allah, jangankan pada kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan andai secara pribadi, perasaan pribadi dibawa, tentu ana ingin berharap agar semua orang kalau memungkinkan masuk surga semuanya. Jangan cerita kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau bicara perasaan, demi Allah, jangan antum merasa antum sendiri yang paling cinta sama Nabi SAW lalu membuat kedustaan masalahnya. Yang bahaya di sini. Jadi kalau masalah rasa cinta, apalagi kepada orang yang dekat pada Nabi SAW, jangankan kepada orang yang dekat dengan Nabi SAW, apalagi orang tua Nabi SAW, bahkan yang sama sekali tidak ada hubungan dengan Nabi SAW, kita sebetulnya sangat berharap agar mereka semua bisa menerima iman, bisa menerima Islam, bisa masuk surga. Tidak ada sedikit pun kita merasa ingin agar orang masuk neraka. Ini yang perlu dipahami dulu. Sebab kebanyakan senjata ahlul bid'ah mainnya begitu. Memainkan perasaan, dibawa kepada apa yang dia maksudkan, melemparkan jauh-jauh dalil. Ini hafal senjatanya ahlul bid'ah, nggak jauh-jauh main begini. Ana terpaksa harus berkata tegas masalah ini. Agar ahlul bid'ah juga jangan ngomong seenaknya. Dan kali ini ana mau buktikan, apakah perkataan orang semacam ini adalah perkataan yang didukung ulama atau sesungguhnya dia menyembunyikan sesuatu yang hanya Allah yang lebih tahu apa keadaan orang ini. Ana akan buktikan bahwasanya keyakinan kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mati kafir, bahkan telah menjadi ijma ulama dan didukung oleh sejumlah nas Al-Quran, hadis-hadis sahih, dan perkataan ulama yang tak terhitung jumlahnya seperti yang akan Anda sampaikan. Maka jangan mau kita dijadikan, maaf, pembodohan oleh orang-orang yang karena kerusakan akidah bahkan berkata dengan retorika-retorika seolah-olah dia yang paling cinta pada keluarga Nabi SAW. Padahal na'udzubillah min dzalik tidak didukung oleh satu hujjah yang kuat sekalipun. Dan anak akan buktikan kali ini. Mari kita lihat dalil-dalil yang menunjukkan secara pasti tanpa diragukan lagi bahwa kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mati dalam keadaan kafir. Sekali lagi, jangan antum nanti mengatakan dihubungkan dengan perasaan. Sebab sudah tadi Anda sampaikan di awal dulu. Sebab Anda tahu senjata ahlul bid'ah biasanya main-mainnya di sini nih. Ini orang yang tega, gak sayang sama keluarga Nabi. Sudah Anda sampaikan duluan. Anda hafal senjata-senjatanya ahlul bid'ah, mainnya di situ. Udah hafal. Makanya Anda tegaskan dulu supaya jelas masalahnya. Anda akan bicara nas. Bicara nas, dalil. Bukan bicara perasaan pribadi. Singkirkan dulu perasaan pribadi, kita bicara nas. Apabila persoalan ini sudah dipahami, mari kita lihat dalil pertama terkait masalah yang menunjukkan kedua orang tua Nabi SAW mati dalam keadaan kafir berdasarkan apa yang Allah firmankan dalam surah At-Taubah ayat 113. Allah Ta'ala berfirman, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu," tidak sepantasnya bagi Nabi maupun orang-orang yang beriman, ayastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampunan bagi orang-orang yang mati musyrik, walau kanu uli kurba, sekalipun yang mati itu kerabat dekatnya sendiri, min ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas keadaannya bahwa orang yang telah mati tadi annahum ashabul jahim, mereka ini penghuni neraka jahanam. Tidak boleh, walaupun keluarga paling dekat, kalau sudah jelas zohirnya mati kafir, haram kita memintakan ampunan.
Siapapun dia, sekalipun orang tua sendiri. Tidak ada khilaf di kalangan ulama, sudah sepakat. Tahukah kita ikhwan, ayat ini ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Di antara sebab-sebab turun asbabun nuzul ayat ini, mengapa Allah turunkan ayat tadi yang saya bacakan, adalah yang sangat masyhur, salah satunya bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aroda ayastaghfira li ummihi. Dengarkan ini, jangan membuat subhat. Makanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas waktu menafsirkan ayat ini, menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat tadi, tidak boleh, tidak pantas Nabi mendoakan tadi orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik walaupun kerabat sendiri. Sesungguhnya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW aroda ayastaghfira li ummi, ingin memintakan ampunan bagi ibunya yang telah mati kafir. Ibunya mati, ingin tetap betapapun ibunya, maka fanahahullah an dzalik, Allah melarang Nabi melakukan hal itu. Lihat tafsir Ibnu Katsir juz 4 halaman 224. Ini dikatakan oleh seorang sahabat senior yang tidak perlu kita lakukan lagi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mengatakan sebab turunnya tadi larangan memintakan ampunan itu terkait waktu itu Nabi pengen agar Allah mengampuni ibunya yang mati musyrik. Maka Allah larang. Tidak sepantasnya bagi Nabi dan orang yang beriman memintakan ampunan, ayastaghfir. Tidak pantas bagi orang yang telah mati dalam keadaan kafir. Apakah menurut antum, khususnya wahai Habib Hussein Shihab, Ibnu Abbas ini juga penista agama karena berani meriwayatkan ini? Dan engkau yang pencinta Nabi SAW, Allahul Musta'an. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tersebut, didukung oleh sejumlah nas, hadis-hadis sahih yang tak terbantahkan dan bahkan ijma ulama yang akan Anda sebutkan, agar orang menjadi tahu siapa yang berdiri di atas al-haq dan siapa yang berdiri di atas subhat dan permainan untuk melakukan pembodohan terhadap orang yang terutama awam dalam perkara ini. Kita lihat dalil kedua yang mendukung masalah ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkisah, istadzantu rabbi an astaghfira li ummi. Suatu ketika aku minta izin kepada Allah agar Allah memberikan kepadaku dispensasi, memberikan minta doa ampunan istighfar untuk ibuku. Aku minta, karena ibu Nabi sudah meninggal, Aminah, aku minta kepada Allah an astaghfira li ummi, agar Allah berkenan mengampuni ibuku. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falam yu'dzan li, Allah tidak memberi izin akan hal itu, tidak dibolehkan. Sebab ibu engkau mati dalam keadaan syirik, tidak diizinkan oleh Allah meminta ampunan orang yang telah mati. Maka tadi kaitannya dengan ayat yang tadi saya baca, yang ditafsirkan Ibnu Abbas, Nabi waktu itu pengen minta ampunan. Dan ini didukung oleh apa yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak diizinkan. Wasta'dzantuh an azura qabroha fa'udhina li. Lalu aku minta, ya sudah ya Allah, kalau minta ampunan tidak boleh, aku minta boleh enggak sekedar ziarah, mengunjungi makam ibuku yang mati dalam keadaan kafir. Kalau sekedar ziarah, maka di sini dikatakan fa'udhina li,
diberi keringanan. Sekedar ziarah silakan. Tapi kalau memintakan ampunan, walaupun itu ibumu sendiri, walaupun engkau seorang Rasul yang sangat agung Muhammad SAW, tidak diperkenankan. Tahukah kita ikhwan, ini hadis tidak perlu diragukan kesohihannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sohihnya nomor hadis 976, Abu Daud 3234, Nasai dan lain-lain. Sangat banyak para periwayat hadis yang meriwayatkan hadis ini. Jadi nggak usah diragukan, Sahih Muslim. Saya pengen tanya, apa komentar kamu, Anda, siapapun terhadap hadis ini? Ini ucapan datang dari lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan sendiri, aku telah minta. Apakah kau percaya atau kau merobek-robek hadis ini dan kau buang karena tidak sesuai dengan hawa nafsumu? Di mana posisimu atas hadis ini? Jawab dengan tegas. Jangan main-main perasaan, kita bicara dalil. Ini yang pertama. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Mari kita lanjutkan. Syekh Syamsul Haq Azim Al-Abadi rahimahullah saat menjelaskan hadis tadi yang saya bawakan dari Imam Muslim tadi, Nabi minta izin, minta agar berdoa ibunya diampuni, ditolak oleh Allah. Kalau sekedar ziarah silakan. Maka Syamsul Haq Azim Al-Abadi rahimahullah menjelaskan, falam yu'dzanli, adapun yang dimaksud pada hadis tadi yaitu Allah tidak memberi izin padaku untuk memintakan ampunan bagi ibuku yang telah wafat, maka maksudnya, kata Syamsul Haq Azim Al-Abadi, li'annaha kafiroh, dikarenakan ibunya Nabi SAW mati dalam keadaan kafir. Wal istighfar lil kafirin la yajuz, sementara memintakan ampunan bagi orang yang kafir yang telah mati la yajuz, tidak dibolehkan. Lihat dalam Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud juz 9 halaman 57. Anak pengen tanya khususnya kepada engkau, apakah Syamsul Haq Azim Abadi rahimahullah ini penista agama? Mau kau polisikan? Allahul musta'an. Di mana akalmu? Di mana hatimu? Apakah hal ini tidak pernah kau baca sama sekali? Allahul musta'an. Sungguh kadang kejahilan melahirkan keajaiban. Ikhwan, a'azani Allah wa iyyakum. Sekarang saya tambahkan dalil ketiga. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengisahkan, anna rajulan qol, suatu ketika ada seorang lelaki yang berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, begini perkataannya, ya Rasulullah, aina abi? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayahku berada? Maksudnya di surga atau di neraka. Ayahku ini masuk di surga atau neraka? Kata lelaki ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, finnar, ayahmu di neraka. Falamma qaffa da'ah, lalu setelah lelaki tadi mau beranjak pergi, setelah dapat jawaban, dia tahu jawaban Nabi, oh ayahku masuk neraka, kata laki-laki ini. Begitu lelaki ini mau beranjak pergi, segera Nabi mengundang lagi lelaki ini. Seraya Nabi kita mengatakan, inna abi wa abak. Antum paham bahasa Arab dan ini? Jelas tidak? Saya ulangi, barangkali tidak paham bahasa Arab. Inna abi wa abak, sesungguhnya ayahku dan ayahmu finnar, sama-sama di neraka. Tahukah kita siapa periwayat hadis ini? Muslim nomor hadis 203, Abu Daud 4718 dan lain-lain. Apa kau tolak hadis ini atau kau tidak mengerti bahasa Arab? Tidak paham abi, abu,
Tidak paham? Allahul musta'an. Apakah ini kau anggap Nabi juga menista orang tuanya sendiri? Mengapa tidak sekalian kau tuduh yang mengatakan itu Nabi, lisan dari Rasulullah SAW? Kau akan tuduh bahwa beliau juga menista ayahnya sendiri? Atau kau mau laporkan? Allahul musta'an. Maka tadi di awal anak katakan, terkadang kejahilan melahirkan keajaiban. Ini padahal terdapat dalam Sahih Muslim. Bagaimana nggak tahu? Yang anak SD juga mungkin tahu kitab Sahih Muslim kalau dia seorang Islam. Bagaimana seorang yang dikatakan ustadz ulama tidak tahu Sahih Muslim? La haula wala quwata illa billah. Sekarang anak tambahkan Imam Baihaqi rahimahullah. Nanti tidak tahu lagi Imam Baihaqi lagi. Allahul musta'an. Menegaskan wa abawah kana musyrikaini. Adapun kedua orang tua Nabi SAW, kedua-duanya ayah ibunya musyrik. Bidalil ma akhbarna, dengan dalil apa yang telah saya riwayatkan. Karena Imam Baihaqi juga telah meriwayatkan hadis tentang syiriknya, mati musyriknya orang tua Nabi SAW. Apakah Imam Baihaqi menurut engkau juga seorang peleceh, penista agama? Allahul musta'an. Dan hanya engkau orang yang paling menghormati keluarga Nabi SAW. Imam Baihaqi pun bukan. Imam Muslim yang meriwayatkan hadis ini juga berarti penista karena ikut meriwayatkan. La haula wala quwata illa billah. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Sekarang mari kita lihat bagaimana para periwayat hadis tentang yang menceritakan bapak Nabi, ibu Nabi itu di neraka, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan imam-imam lainnya, Nasai, memasukkan ini dalam bab apa? Kalau kita biasa baca kitab akan dimasukkan oleh imam periwayat hadisnya bab apa di sini disebutkan. Kita lihat Imam Muslim saat meriwayatkan hadis tadi yang saya sebutkan tadi tentang keadaan orang tua Nabi SAW, ibu berziarah ke ibunya, kemudian tidak diberi izin, ya maaf, memintakan ampunan. Saya ulangi, memintakan ampunan untuk ibunya yang telah mati dalam keadaan kafir, dilarang oleh Allah. Hanya bolehnya ziarah tanpa mendoakan. Maka Imam Muslim saat membawakan hadis ini dalam Sahih Muslimnya, beliau memberi judul bab bayani anna man mata alal kufri fahuwa finnar. Bab penjelasan bahwa barang siapa yang mati di atas kekafiran berarti di dalam neraka. Imam Muslim membawakan bab ini dalam bab penjelasan orang yang mati di atas kekafiran. Karena apa? I'tiqad Imam Muslim juga menegaskan ini kedua orang tua mati Nabi SAW itu mati kafir. Ini akidahnya Muslim sama. Makanya beliau masuk aja bab bayani anaman mata alal kufri fahuwa finnar. Baru disebutkan hadis tadi tentang Nabi minta izin untuk memintakan ampunan ibunya yang mati dalam keadaan kafir. Ibnu Majah termasuk orang yang meriwayatkan hadis ini terkait masalah ini. Juga membuat bab maja'a fi ziyarati kuburil musyrikin. Beliau sebelum membawakan hadis tentang yang tadi saya sebutkan dikasih judul dulu oleh Ibnu Majah. Judulnya bab maja'a fi ziyarah kuburil musyrikin. Bab yang terkait dengan hukum berziarah ke kuburan orang musyrik. Beliau menegaskan kuburan orang musyrik. Hadis yang tadi kita bawakan karena sama. Ibnu Majah juga berpendapat orang tua Nabi SAW mati dalam keadaan seperti itu. Di luar Islam, mati kafir, mati musyrik. Imam Nasai juga sama. Silakan antum lihat. Buka kitabnya. Jangan ngomong pakai perasaan. Buka kitab. Jangan malas. Lihat di situ. Ikhwan, a'azani Allah wa iyyakum. Bahkan saya pengen bawakan beberapa ulama menganggap bahwa bab ini termasuk telah ijma ulama, sepakat seluruh ulama. Jadi anak bingung, antum ini ngomong begitu
menganggap ini penistaan? Apa antum sendiri yang menista ulama? Atau bagaimana? Bahkan ulama begini keyakinan. Coba kita lihat. Berkata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau mengatakan, wa amma Abdullah, adapun terkait dengan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah, fa innahu mat, sesungguhnya ia telah mati, wa Rasulullah SAW di saat Nabi SAW itu masih dalam kandungan, wala khilafah, dan tidak ada lagi khilaf di kalangan para ulama annahu mata kafiron, bahwa Abdullah mati dalam keadaan kafir. Di sini dikatakan wala khilaf, tidak ada lagi khilaf, perbedaan ulama. Kok antum ngomong keyakinan itu keyakinan Wahabi, Ustadz Firada menista? Antum mau sebut semua ulama ini menista semua, ijma ulama dulu menista semua, hanya antum yang tidak menista? Allahul musta'an. Lalu dilanjutkan, wa kadzalika Aminah, demikian pula Aminah ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam matat wali Rasulullah SAW, telah mati dalam keadaan Nabi kita SAW itu di usia 6 tahun, matinya pun sama dalam keadaan wakadzalik, seperti itu ayahnya, mati dalam keadaan kafir. Lihat Al-Mawdu'at juz 1 halaman 283. Ana pengen tanya, apakah keyakinan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah yang beliau mengatakan ini bahkan keyakinannya semua ulama tanpa khilaf, antum anggap sepenistaan juga? Allahul musta'an. Sebenarnya antum dari mana keyakinannya? Jujurlah, jangan takiyah, terbuka dalam bab ini. Ikhwan, a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Sekarang ana bawakan lagi agar semakin jelas ya siapa yang berjalan di atas akidah ahli sunnah dan siapa yang berada di atas jalan firqah ahli dolal, berada di atas sekte khawarij, sekte syiah yang busuk dan sebagainya, agar kita mengerti supaya jelas penjelasannya, agar kita tidak lagi terdapat pembodohan karena kejahilan kita. Al-Allamah Ali bin Muhammad Sultan Al-Qari, ulama besar dari madhab Hanafi, terkait masalah ibu bapaknya Nabi SAW mati dalam keadaan kafir atau tidak, beliau mengatakan, wa amal ijma', adapun ijma' faqad ittafaq as-salaf wal khalaf, maka ulama terdahulu sampai ulama belakangan, minas sahabat, baik dari kalangan sahabat ridwanullah alaihim ajmain, wat tabi'in maupun tabi'in, wal a'immah al arba'ah, juga 4 imam madhab, wasairil mujtahidin, dan seluruh ulama ahli ijtihad, ala dzalik, telah sepakat menetapkan bahwa kedua orang tua Nabi SAW mati kafir min ghairi irharil khilaf, tanpa ada lagi khilaf, perbedaan ulama yang muncul. Semuanya katanya dari masa sahabat, tabi'in, 4 imam madhab, bahkan sair, seluruh ulama ahli ijtihad menetapkan demikian. Lihat dalam Adillah Mu'taqad Abu Hanifah halaman 84. Atau kau tidak pernah membaca ini sehingga kau menuduh keyakinan Nabi, ibu bapak Nabi SAW mati kafir itu hanya anggapan akidahnya sekedar Ustadz Firanda atau mungkin akidah Wahabi. Aneh. Allahul musta'an. Kalau sekelas dirimu yang dianggap mungkin berilmu atau mengangkat berilmu tidak tahu masalah ini, bagaimana dengan orang yang lebih rendah darimu? Maka kalau tahu bicaralah, kalau tidak tahu diamlah, jangan mengumbar fitnah, dan jangan berdalil agama hanya semata-mata akal, perasaan, mengalahkan sejumlah dalil. Quran pun dilawan, sunnah pun dilawan, ijma ulama pun dilawan, hanya karena kerusakan akidah yang kita miliki. Allahul musta'an. Kita teruskan.
Sekarang mari kita lihat masalah ini ya, supaya lebih jelas lagi. Imam Abu Hanifah sendiri, bahkan Imam Abu Hanifahnya sendiri rahimahullah mengatakan, sebagaimana terdapat dalam tahqiq Al-Qaulu fi Haqqi Ababa Rasul sallallahu alaihi wasallam karya Dr. Amin Muhammad Salam halaman 243, mengatakan wa walid Rasulullah sallam alal kufri, kedua orang tua Rasulullah SAW mati dalam keadaan kafir. Ini diyakini oleh Abu Hanifah rahimahullah. Kau anggap Abu Hanifah penista agama? Dan kau lebih hebat dari Abu Hanifah? Allahul musta'an. Berkacalah. Kalau belum cukup, ana bawakan sekarang pernyataan ulama besar mazhab Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah. Saat Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang tadi saya bacakan tentang perkataan Nabi, ada seorang sahabat yang nanya, ya Rasul, abahku ada di mana? Kata Nabi, di neraka. Lalu tadi setelah sahabat ini mau beranjak pergi, dipanggil lagi, inna abi wa abuk, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Tahukah kamu apa komentar Imam Nawawi rahimahullah atas hadis ini? Beliau berkata, annaman mata alal kufri fahuwa finnar, siapapun yang mati di atas kekafiran dia berada di neraka. Wala tanfa'uhu qarabatal muqarrabin, dan tidak bermanfaat kedekatan hubungan keluarganya. Ini Imam Nawawi rahimahullah. Percuma walau kau dekat ngaku-ngaku saya ini keturunan Nabi, misalkan siapapun orangnya, tidak Anda, tidak saya, tidak siapapun, ngerasa dekat kayak apa kalau tidak berdiri di atas akidah yang benar, percuma. Seperti yang dikatakan Imam Nawawi rahimahullah dalam hadis tadi tentang ayahku dan ayahmu di neraka. Maka kata Imam Syafi'i, hadis ini menunjukkan barang siapa yang mati dalam keadaan kafir, dia di neraka dan tidak bermanfaat hubungan kekerabatan. Kurang dekat sama bagaimana antara Nabi dengan ibunya, dengan ayahnya. Tapi karena matinya dalam keadaan di luar iman Islam, Imam Nawawi pun mengatakan tidak bermanfaat lagi. Lihat dalam Syarah Sahih Muslim juz 3 halaman 79. Atau kau mau katakan Imam Nawawi rahimahullah juga penista agama? Allahul musta'an. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Ada beberapa subhat yang kemudian dilemparkan oleh orang yang mengingkari, padahal ini sudah jelas dari ayat Quran, dari hadis sahih, tafsir sahabat, bahkan ijma ulama. Bahkan saya pun bawakan beberapa perkataan ulama. Andai kata saya tidak khawatir terlalu panjang, saya mau sebutkan lagi perkataan ulama yang lain agar masalah ini jelas. Siapa yang di atas dasar al-bayan, penjelasan yang jelas, yang terang, dan siapa yang main-main hanya retorika, hanya untuk menipu orang-orang yang awam terutama. Di antara mereka ada yang mengatakan, tega banget, masa kau tega mengucapkan tadi ya orang tua Nabi mati kafir. Ada lagi kan hidupnya di zaman fatrah, saat itu kan nabinya belum lahir, ya keburu meninggal dulu atau masih kecil nabinya. Ya ada lagi tentang, kan ada hadis bahwa kemudian ibu bapak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dihidupkan kembali, suruh syahadat baru mati dan sebagainya. Ini subhat-subhat yang sangat rapuh. Saya tahu ada beberapa ulama mutaakhirin, tapi bukan ulama yang awal, yang mutaakhirin saja. Mutaqaddimin tidak ada yang berpendapat seperti itu. Hanya ulama belakangan yang kemudian membawa bahkan yang aneh dan lucu, riwayat-riwayat Muslim, Sahih Muslim ditolak, lalu dibantah dengan hadis palsu, hadis sangat lemah, yang nanti insya Allah khusus pembahasan tentang subhat orang yang berpendapat bahwa orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mati dalam keadaan Islam, dan bantahannya akan ana bawakan insya Allah dalam bab tersendiri. Untuk kali ini ana hanya ingin menunjukkan bahwasanya akidah bahwa kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mati dalam keadaan kafir itu bukan akidahnya Ustadz Firanda, bukan akidahnya Wahabi,
Tapi ini yang diucapkan sendiri oleh lisan orang yang mulia yang tidak pernah mengucapkan dengan hawa nafsunya, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan tadi disepakati oleh seluruh ulama seperti tadi dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi dan sebagainya yang seperti saya sampaikan. Maka setelah ini bagaimana antum menganggap bahwa keyakinan ini sebagai penistaan agama? Siapa yang nista? Ini pertanyaan jawab oleh diri kita sendiri. Alangkah memalukan andai kita tidak pernah tahu nas-nas yang semacam ini. Apalagi kalau kita sudah digelari Ustadz, Kiai, tidak paham masalah ini. Tafsir yang sebegini sudah masyhurnya pun kita tidak tahu. Lalu kita tiba-tiba bicara agama. Allahul musta'an. Musibah mana yang lebih besar dibandingkan tatkala orang yang tidak berilmu ikut bicara masalah agama. Ini merupakan musibah sangat dahsyat. Semoga Allah memaafkan kita semua, menundukkan hati kita semua untuk tunduk pada nas. Ana sampaikan sekali lagi sebab ana sangat hafal senjata ahlul bid'ah. Jangan bicara tentang perasaan pribadi. Demi Allah, jangankan itu kedua orang tua Nabi SAW, tadi saya tegaskan. Bahkan andai kata, tentu kita berharap agar semua manusia Allah beri hidayah masuk iman Islam. Kita sangat pengen, demi Allah. Jangan cerita lagi kalau perasaan pribadi, apalagi orang tua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukankah kita tidak punya pilihan kalau Allah dan Rasul telah menyampaikan kewajiban kita, sami'na wa ata'na. Jangan kau lawan dengan emosimu, perasaanmu, atas nama cinta, atas nama apa. Orang-orang dari kalangan ahlul batil pun banyak yang melakukan kebid'ahan, kerusakan akidah dengan nama cinta Nabi. Allahul musta'an. Cinta itu dengan tunduk kepada putusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memaafkan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.